Nah, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya kasih satu cerita dulu supaya saudara bisa menangkap pesan apa yang saya mau sampaikan di Jumat Agung ini ya. Satu hari setelah saya besuk ipar saya, dia kena sakit kanker rahim stadium 4 akhir, dia dirawat di rumah sakit Buddha Suci. Saudara tahu itu tanpa biaya, entah bagaimana caranya ya. Nah, pulang dari itu besuk, tapi akhirnya meninggal sih. Dalam perjalanan, anak saya bertanya, Bapak sering menyampaikan sesuatu, kalau tanpa Tuhan, tidak seorang akan sampai ke rumah Bapak alias surga. Pak, aku mau nanya, yang di Buddha Suci itu kan orangnya baik-baik. Itu jadi ipar saya ya, kakak ipar, perempuan, dia sakit, itu ditanggung semuanya tanpa biaya. Itu kan orang baik, Pak, tapi belum mengenal Tuhan. Terus kalau sampai yang begitu, masuk neraka, waduh kebangetan nih. Sudah tahu pertanyaan itu menggelitik hati saya berpikir iya juga ya, saya merenung. Biasanya saya begitu, saya kontak dengan Tuhan. Roh Kudus memberi sesuatu begini. Manusia itu berbuat baik, itu ibarat dari sini mau ke sana, sana itu adalah surga, itu ada satu jurang. Perbuatan baik adalah berusaha mencoba membuat sebuah jembatan untuk menuju ke surga itu. Kekristenan adalah Tuhan sudah menyiapkan jembatan itu. Saudara tinggal jalani aja, itu disebut kasih karunia atau anugerah. Tugas kita adalah memberitahu, yaitu saudara-saudara kita. Nggak usah dengan tadi yang saya katakan, berusaha membuat jembatan supaya bisa menuju ke seberang. Kasih tahu, di sana ada jembatan yang sudah jadi, yang disebut anugerah. Itulah tugas kita. Anugerah itu, karena gini, dengan perbuatan baik, nanti saya sampaikan ya, mau coba untuk mencapai surga itu, nggak akan mungkin. Mungkin saudara menatap saya, apa iya? Nanti saya cerita ya, nanti saudara bisa menangkap sesuatu. Nah itu, anugerah itu yang kita harus beritahu kepada mereka. Nah hari ini saya mau sampaikan tentang Jumat Agung, yang tadi saya katakan adalah anugerah. Makanya saya lihat, waduh sayangnya nggak ada seseorang nggak datang. Oke ya, jadi hari raya terpenting buat orang Kristen itu kan ada 4 ya, Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan. Nah yang paling penting, yang pokok itu adalah Jumat Agung. Nggak ada Jumat Agung, yang 3 itu gugur semua, nggak ada guna. Tuhan datang ke dunia, lahir sebagai manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, terus dia naik lagi nih ke surga begitu aja. Percuma saudara nggak diselamatkan. Tangkap ini? Cuma datang mampir, say hello kepada saudara. Udah ya, udah selesai ya, saya udah memberitakan. Kamu harus berbuat baiknya begini, begitu. Ini Alkitabnya. Udah, saya naik lagi ya ke surga, dadah. Gak ada pengorbanan Tuhan Yesus. Sia-sia. Percayalah sama saya, binasa semuanya. Saya kasih awal cerita tadi tentang perbuatan baik. Nanti saya jelaskan di kehidupan sehari-hari saudara. Oke? Nah, jadi hari raya terpenting buat orang Kristen adalah Jumat Agung atau karya keselamatan. Saudara tangkap ini dulu. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan supaya berkenan untuk masuk surga. Seperti yang saya tadi cerita di awal. Ya, mau coba bikin jembatan supaya bisa nyebrang ke surga yang permai. Sedangkan kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia. Dan dia carinya orang yang berdosa. Tabib dibutuhkan oleh orang sakit. Nah, jadi, kalau saudara merasa diri saudara orang benar, tidak berdosa, saudara tidak bagian daripada rencana Tuhan. Saudara bingung ya, nanti ada ayatnya. Saudara, perbedaan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi. Apa? Ada yang masih ingat? Kalau Aprianto masih tahu. Apa? Perjanjian lama Tuhan di luar manusia, perjanjian baru Tuhan di dalam manusia. Tuh. Perjanjian lama adalah Tuhan di luar manusia. Perjanjian baru setelah Yesus lahir adalah Tuhan di dalam manusia. Saudara tangkap ini dulu ya. Nah, saudara, saya mau bahas dulu poin utamanya di perjamuan kudus ya. Jadi perjanjian lama Tuhan di luar manusia. Jadi bangsa Israel itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus di mana Allah itu bertahta, itu harus melewati 2 tahapan kan, pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu ada satu tirai.
Ruang kudus itu boleh didatangi, boleh dimasuki oleh para imam. Rakyat biasa di pelataran. Tangkap ini dulu nih, ini tingkatan-tingkatan. Terus setelah ruang kudus, ada ruang maha kudus, itu ada satu tirai. Itu hanya boleh imam besar. 1 tahun 1 kali. Jadi kalau imam besar itu masuk ke ruang maha kudus, itu kakinya dikasih kayak tali gitu ya. Takutnya dia nanti berbuat, mungkin dia dalam hatinya ada sesuatu yang cacat, dia mati ketemu Tuhan. Nggak ada yang berani ngambil mayat itu. Kalau digini-giniin masih nggak bergerak, berarti mati tuh imam besarnya. Oleh karena mungkin dosa, mungkin 1 titik. Tuhan tuh nggak bisa begitu. Diketemukan dengan orang yang ada cacatnya. Mati. Imam-imam itu menarik mayatnya. Nggak ada yang berani masuk. Udah tangkap ini, betapa susahnya untuk ketemu Tuhan. Udah dapat ya? Nah, sekarang oleh karena Jumat Agung ini, saudara makanya harus bersyukur. Keluarkan dulu Markus 15 ayat 37. Tadi di ayat-ayat pembukaan juga ada ya. Cuman diambil di Lukas, tapi saya mau ambilnya di Markus 15 ayat 37. Jadi akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Upah dosa adalah maut, maut bicara nyawa, nyawa bicara darah. Jadi harus ada darah yang tumpah. Kita ini semua begitu lahir adalah manusia yang berdosa. Perlu satu darah, ya. Nah, kalau zaman dulu darah lembu, domba itu nggak boleh ada cacatnya, sempurna. Tapi itu sifatnya hanya menutupi. Tahun depan lakukan itu lagi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia pakai darahnya sendiri. Kenapa? Karena darah yang kudus cuma darah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berdarah? Makanya dia harus menjadi daging yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Darahnya itu adalah darah yang kudus, yang mampu bisa menyucikan, menguduskan, dan mengampuni dosa saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah, kita baca ini. Markus 15 ayat 37. 37, ayo cepat. Ya. Dan berserulah Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Akibatnya, 38. Ketika itu, tabir bait suci yang tadi saya katakan memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Udah nggak ada pemisah lagi sekarang antara saudara dengan Tuhan. Bahkan saudara diangkat menjadi anaknya. Udah tangkap ini? Kemurahan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika itu tabir bait suci terbelah berapa? 2 dari mana? Dari atas ke bawah. Artinya yang merobek itu siapa? Tuhan dari atas kan. Kalau dari bawah kita yang sobek. Tangkap ini. Itu inisiatif Tuhan. Udah nangkep? Ya. Nah, tadi saya katakan Tuhan mencari, dia datang untuk orang yang berdosa. Saudara orang berdosa atau tidak? Jadi kalau saudara beranggap saya ini orang suci, kudus, saudara tidak bagian daripada rencana Tuhan. Karena apa? Kita baca Lukas 5 ayat 31 sampai dan 32. Jadi Tuhan mencari orang berdosa. Jadi kalau kita merasa diri kita benar, kita tidak di dalam rancangannya Tuhan. Ya, saudara baca ini. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi siapa di sini yang merasa dirinya benar? Dia nggak bagian dalam rencana Tuhan. Saya mau katakan, gereja itu sesungguhnya adalah bengkel. Kalau bicara bengkel itu bicara tentang ada yang rusak diperbaiki, betul kan? Bukannya showroom. Pernah satu hari saya bilang, loh kok kamu udah 3 minggu nggak ke gereja? Ah ngapain ke gereja? Sok suci. Loh, saya kaget. Digituin. Terus saya langsung ngomong, justru saya kotor, saya perlu Tuhan. Makanya saya datang ke gereja. Lah kamu nggak, kenapa? Bisa nangkep ini. Ya. Jadi gereja adalah apa? Bengkel bukan showroom. Kesannya apa kalau di hadapan saudara ya? Mungkin dulu, sebelum sekarang, saya menyingkapkan sesuatu. Kalau di gereja itu orangnya keren-keren semuanya. Itu kan showroom. Kalau ngomong kan pasti lembut-lembut. Betul nggak? Saudara, hari ini rubah cara berpikirmu. Gereja adalah bengkel. Bicara bengkel itu adalah perbaikan.
ada yang nggak benar di dalam hati kita kan nggak tahu. Hari ini diservis dulu kan, diservis kan. Setiap hari Minggu kan saudara datang selalu diservis, ditegur, di apa gitu ya. Kalau yang tersinggung, ya udah dia nggak datang lagi ke bengkel ini. Gue pikir showroom. Nah, tangkap ini nih. Showroom itu tempat yang bagus-bagus gitu ya. Gereja tempat orang-orang berdosa sesuai dengan firman ini. Coba ayat 31 nih, saya sederhanakan begini. 31-nya ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau saya punya kuasa tuh saya jadi tabib. Saya pasti cari orang yang sakit tuh. Lah lu nggak sakit, lu nggak bagian dari rencana saya. Tangkap ini. Jadi saudara harus mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Coba keluarkan dulu 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 ya, biar saudara mengerti. Siapa di sini merasa dirinya benar, suci, kudus? Wah, saudara nggak bagian dalam rancangannya Tuhan. Rugi saudara, betul nggak? Saya mau masuk dalam rancangan Tuhan, saudara harus mengakui saya adalah orang berdosa. Saya nggak perlu ulang lagi dosa yang saya bisa jelaskan di anak umur 1 tahun, 2 tahun. Udah ngerti lah ya. Coba saudara baca ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran yang bisa memerdekakan kita nggak ada di dalam kita. Kita rugi, nggak bagian dalam rancangan Tuhan. Ayat 10 aja loncat langsung. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tuhan berkata manusia begitu lahir sudah ada kodrat dosa. Nggak ada orang yang mampu untuk keluar dari dosa ini. Kemarin saya masukin di Facebook saya, dosa tersembunyi yaitu iri hati. Nggak ada orang yang mampu bisa melawan dosa yang tersembunyi yaitu iri hati ya. Saya nggak tahu saudara nonton apa enggak. Nah, saudara harus nangkep ini. Nah, tema khotbah saya sesungguhnya adalah untuk mencocokkan Jumat Agung. Mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Apa tema khotbah saya? Coba diulangi, 1, 2, 3. Mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Mungkin nggak? Mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Mungkin nggak? Jawab dong. Nggak mungkin kan? Nanti saya kasih yang saya bongkar yang kecil. Oh iya, pantesan kita perlu juru selamat. Padahal orang itu baik banget. Ya, tangkap ini. Nah, kita baca dulu sebentar Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi kalau saudara bisa ada di seberang yang tadi saya cerita, dari sini ada jurang, bikin jembatan, mau coba sampai ke situ. Saudara bisa sampai di sana, itu bukan karena hasil usahamu buat jembatan itu. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, jembatan yang tadi yang saya cerita, anugerah, kasih karunia atau anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jembatan yang di sini berbuat baik supaya bisa nyebrang. Ada jembatan satu yang saya sebut anugerah, itu kasih karunia. Tugas kita kan kasih tahu ada jembatan yang disebut anugerah. Next, saya coba. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya adalah orang yang terbaik satu kampung saya. Makanya saya tuh harus ada di sana. Tangkap nih. Celaka 12, saudara. Nggak percaya? Ya, ini contoh ya. Menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Coba kita keluarkan dulu Lukas 18 ayat 9. Tuhan kasih satu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi kalau di zaman dulu itu adalah orang yang saleh, menjaga dia punya ketaatan akan adat istiadat agamanya, istiqomahnya itu diperhatikan. Bayangkan, makan nggak cuci tangan aja itu jadi persoalan, jadi perdebatan. Tangkap ini ya. Kita baca ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, tidak bagian dari rancangan Tuhan, dan memandang rendah semua orang lain. Nah ini nih, mungkin ya, kafir. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayo, next. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Stempelnya orang berdosa. Tanpa dia berbuat dosa, udah stempelnya berdosa aja. Di bangsa Israel itu ada 3 kategori orang berdosa. Pemungut cukai, wanita sundal, penyakit kusta. Pokoknya kalau penyakit kusta, najis. Itu nggak bagian dalam kelompok mereka, dianggapnya itu orang buangan, orang yang berdosa. Saudara tangkap ini ya. Ayat 11, coba saudara baca, perhatikan. Saudara ini orang Farisi apa pemungut cukai?
Orang Farisi itu yang ngerti ayat dan memperhatikan ayat itu titik komanya, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, pasti istrinya satu nih, bukan penjina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai. Bagus gak? Perbuatan baik kan? Next, ayat 12-nya. Saudara lakukan ini gak? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara sebulan sekali? Belum tentu. Seminggu sekali belum tentu. Untung saya 1 minggu sekali ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sedekahnya oke banget. Suka memberilah, anggap begitu ya. Terus, tetapi pemungut cukai ini itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menghadap ke langit. Karena merasa apa? Kotor ya. Melainkan ia memukul dirinya, berkata, cuma 5 kata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. 2 orang ini mau coba menghampiri Tuhan. Yang satu dengan perbuatan baik, yang satu dengan pengakuan. Pukul dada, nggak berani lihat ke atas. Kasihani aku orang berdosa. Respon Tuhan apa? Next. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang apa? Yang nggak berani menghadap ke langit. Merasa dirinya kotor, najis. Sampai dipukul dirinya. Cuma 5 kata, kasihanilah aku orang berdosa. Pulang sebagai apa? Orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu siapa? Orang Farisi. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Udah nangkep? Nangkep? Saudara orang berdosa apa orang Farisi atau orang yang benar? Orang berdosa. Akui itu dulu, ya. Artinya, kalau saudara mengakui itu, Tuhan datang untuk saudara. Jadi kalau saudara merasa diri benar, perbuatan baik saya benar, saudara udah Cilaka 12, ya. Nanti saya bahas kesehari-hariannya. Nah, saudara, kita coba baca lagi satu firman. Ada orang kaya saleh nih, mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Tadi kan orang Farisi, ya. Lukas 18. Tadi kan Lukas 11 ya, kita baca Lukas. Masih tetap 18 ya. Ke bawah-bawahnya, Lukas 18 tetap, ini 18 kan. Sekarang kita loncat langsung di 18. Perhatikan baik-baik. Ada orang kaya, saleh, taat beribadah, mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik. Hasilnya apa? Ada seorang pemimpin, bos lah, ya, pemimpin, bos. Bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus 100% manusia, dikatakan guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dikatakan guru yang baik aja, Tuhan Yesus ketika menjadi manusia berkata apa? Ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Manusia. Waktu Tuhan Yesus 100% manusia. Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tuhan Yesus sendiri itu yang berkata begitu ya. Ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Next. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Dari muda udah lakukan hukum Taurat itu. Apalagi yang kurang? Kalau di itunya ya, di Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, nah, kita lanjut dulu. Ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Akibatnya, ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab jadi miskin atau bagaimana? Sebab ia sangat kaya. Dia sedih karena apa? Sangat kaya. Kalau orang kaya dulu 10 tahun lagi kaya, sekarang miskin. Kalau ditanya, saya sangat sedih, sekarang saya jadi miskin. Kurang lebih mestinya begitu ya. Tapi sudah lihat nih,
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Bayangkan, ya. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang alias orang yang sangat kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Udah nangkep? Perlu anugerah enggak? Sekarang kita mau lihat anugerah daripada Tuhan, ya. Oh, kok nggak ada sini sebentar. Lukas 19 ayat 2. Mau lihat anugerahnya, ya. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Orang kaya susah masuk surga. Ya, mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik sama sekali tidak mungkin. Sebelum saudara baca tentang Zakius, saya kasih satu cerita dulu ya tentang anugerah. Kira-kira beginilah ya. Saudara dari Jakarta mau pergi ke Bali, naik mobil dan tidak jalan tol. Saudara ini adalah seorang yang taat akan pelaturan lalu lintas. Setiap ada lampu merah, ya, selalu berhenti. Walaupun nggak ada kendaraan nih, tunggu lampu hijau, dia jalan. Kira-kira kalau saudara dari sini sampai ke Bali, berapa lampu merah saudara akan lewati? Banyak ya. Kira-kira berapa ya? Anggap aja ngomong kosong, 100 lah ya. 99 lampu merah saudara taat loh. Nggak pernah langgar. Begitu masuk Bali, saudara teledor gitu, lewati lampu merah. Artinya lampu masih merah, saudara lewati. Diprit sama polisi. Dan sanksinya apa? Ditilang. Saudara bisa nggak berkata begini, Pak polisi, Bapak jangan lihat yang satu ini Pak. Memang satu ini saya langgar. Lihat dong dari Jakarta tuh sampai ke Bali nih, 99 lampu merah itu saya taat. Segala pelaturan lalu lintas saya taat. Masa cuma satu begini ditilang? Saudara bisa nangkep ini. 199 perbuatan baikmu, ada satu pelanggaran. Terus saudara bisa lolos. Nah, seperti tadi saya katakan, tetaplah hukum harus ditegakkan. Saudara tetap ditilang, kecuali saudara berdamai. Betul nggak? Makanya Jumat Agung adalah inisiatif Tuhan berdamai dengan kita. Belum nangkep, saya pernah sampaikan. Air ini adalah perbuatan baik saudara. Dari umur 0, 1, 2, kayak saya nih, sampai umur sekarang nih, 65 tahun. Masa saya nggak pernah berbuat dosa? Ini perbuatan baik saya. Anggaplah dosa kecil sekali ya, itu saya ngupil. Taruh di sini. Saya persembahkan kepada Aprianto, mau nggak? Kenapa dia nggak mau? Karena dia lihat upilnya yang satu itu kan. Pelanggaran yang kecil. Kira-kira saudara bisa nggak masuk ke surga dengan perbuatan baik saudara? Ini perbuatan baik saudara nih, tapi ada satu waktu saudara ya hilaf lah atau apalah, itu anggap aja upil. Taruh di sini. Saudara mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira bisa nggak? Udah nangkep? Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Ya itu untuk sucikan yang ini nih. Mencoba menghampiri Tuhan dengan perbuatan baik yang nggak bakal bisa. Tangkap ini. Ada upil aja saudara nggak mau nih. Jangan lihat upilnya dong, upilnya kecil sekali. Lihat perbuatan baik saya. Saudara sebagai manusia aja nggak mau. Apalagi Tuhan yang adalah kudus. Yang tadi saya katakan, imam besar masuk ke ruang kudus, dia ada dosanya sedikit aja, mati langsung. Tangkap ini? Ya? Oke. Sekarang coba kita lihat anugerah Tuhan di dalam perjanjian baru yang terambil dari Lukas 19 ya. Di situ ada seorang bernama Zakius. Gelarnya apa? Kepala pemungut cukai. Pemungut cukai stempelnya orang berdosa. Berarti ini biangnya dosa. Dan ia seorang yang kaya. Firman-Nya berkata, orang kaya susah masuk surga. Itu Tuhan kasih satu gambaran tuh. Wah, nggak mungkin bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Tetapi oleh karena anugerah, dikatakan ada seorang bernama Zakius, kepala. Kenapa dikatakan kepala pemungut cukai, biangnya dosa? Ya, seorang yang kaya. Dia taat firman nggak? Enggak. Kalau orang muda tadi,
10 perintah sudah aku lakukan sejak masa muda, apalagi yang kurang? Kan gitu. Dia ngomong ya. Kita baca ayat 3-nya. Lihat anugerahnya Tuhan. Ayat 3 ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Terus, maka berlalilah, ayat 4 ya, maka berlalilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu, ayat 7, ayo. Melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat dalam rancangan rencana dia. Dia udah berbuat belum? Hasilnya apa? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau orang berdosa. Pertanyaan saya, Zakheus sudah kesempatan nggak melakukan hal yang baik? Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Pertobatan dalam kekristenan bukan tidak lagi saudara melakukan hal-hal yang dosa. Tidak berzina lagi, mabok-mabok, judi. Bukan seperti itu. Itu namanya insaf. Dia nggak judi lagi, kenapa? Rumahnya 2 udah habis. Dia mau berjudi lagi, udah nggak bisa. Coba saudara kasih dia berkat lagi. Dapat pinjaman gitu. Dia main lagi, itu dia insaf. Sedangkan bertobat dalam kekristenan, tangkap ini nih ya. Ketika seseorang membuka hatinya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Nah, ketika kita mempersilahkan roh yang Tuhan taruh dalam hati kita, berkuasa atas kita, kita nggak mampu lagi untuk minum. Baru cium bau alkoholnya, kita bisa muntah. Tangkap ini. Nah, lihat. Coba keluarkan ini tadi. Ayat 6. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, langsung pikirannya dia berubah. Dulu pemeras kan? Dia bilang, ayo ayat 8. Ketika roh itu menguasai, dia ngomong begini, dulu tukang pemeras nih, dia dibenci lah sama orang Yahudi, dianggapnya pengkhianat, dia kerja untuk orang Romawi kan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Emang dia belajar dulu tuh, firman apa yang berkata begitu ya, harus kasih ke orang miskin gitu. Enggak. Kenapa? Ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dengan sukacita, roh itu menguasai hati pikiran si Zakheus. Akhirnya Zakheus berkata seperti ini. Saudara nangkap anugerahnya Tuhan? Jangan coba-coba pakai kekuatan sendiri. Saya kalau mau mengasihi seseorang aja, saya minta modal dulu dari Tuhan. Kasih dulu dong modal, baru saya bagiin. Kalau Tuhan kasih saya 5, ya saya bagikan 4. Kalau Tuhan kasih saya 5, saya coba kasih 7. Sekali, 2 kali bisa. Yang 4 kali pasti saya kesel, capek. Pernah saudara begitu? Minta dulu modalnya, baru saudara bisa bagi. Jangan coba pakai kekuatan sendiri. Saudara capek sendiri, percaya sama saya. Sekali, 2 kali bisa, 3 kali masih bisa. Saya mau lihat yang ke-7 kali. Tangkap? Ya? Oke. Jadi seru nih ya. Kesimpulannya, jadi kita selamat dulu, baru berbuat baik. Terima dulu anugerah, terima dulu surga, baru berbuat baik. Ya, karena agama cuma mengubah sikap, kekristenan mengubah hati. Kenapa hati itu bisa berubah? Karena ada roh Allah. Tangkap ini, ya, pemain musik. Ingat sekali lagi, kita selamat dulu, baru berbuat baik. Jadi kalau saudara berkata, tapi ada tuh orang Kristen, bahkan pendeta melakukan hal-hal ini dan itu. Oh, dia cuma orang beragama Kristen, dia bukan anak Tuhan. Percayalah sama saya. Ya. Haleluya. Istilah.